Kokain, narkotika, jaringan narkoba, upaya zombie, penderita AIDS, hari AIDS dunia, haram narkoba, bandar narkoba, ada narkotika nasional, penderita HIV/AIDS, terinfeksi HIV, peredaran gelap narkotika dan pihak kepolisian dan konsulat jenderal Kolombia sudah mencapai 42 kasus yang berhasil menangkap para anggota penyelundup kokain tersebut. Hai, halo Sobat Smako. Kembali lagi dengan versi terbaru kami nih. Di podcast kali ini kira-kira kita mau ngebahas apa sih? Apa ya kira-kira, jadi penasaran deh. Nah, pembahasan kali ini tuh yang lagi viral banget loh yang di media sosial itu, yaitu tentang narkoba dan AIDS atau HIV. Wow, cukup menarik ya pembahasan kita kali ini. Tapi kalian mau tahu nggak sih kalau di podcast kita kali ini ada yang lebih menarik loh. Kita mengundang 3 narasumber yang akan mengisi podcast kita dan mereka akan menyampaikan pendapat mereka mengenai narkoba dan HIV. Wah, bisa banget dong kali ini. Langsung panggil aja nggak sih? Ya betul, tolong panggil aja. Oke, karena kita udah kedatangan teman-teman kita nih, boleh dong kenalan dulu. Ya, halo, saya Tito. Saya Rafael. Dan saya Ella. Oke, baik. Gimana nih kabarnya kalian? Baik. 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 Keren. Nah, langsung aja nih ya. Menurut teman-teman, apa sih itu AIDS ataupun HIV? Dan apa bahaya dari HIV ini? Jadi, HIV itu kayak virus jahat yang serbu sistem imun kita. Dia itu bisa menyerang orang melalui darah, sperma, cairan vagina, atau ASI. Nah, HIV ini lama-lama bisa tinggal di tubuh kita tanpa menunjukkan gejala apa-apa. Kalau AIDS-nya sendiri, AIDS itu adalah tahap parah dari infeksi HIV. Jadi kalau seorang sudah punya AIDS, berarti sistem imunnya sudah parah banget itu terganggunya. Orang yang punya AIDS itu lebih gampang kena penyakit dan infeksi yang berbahaya. Bisa bikin masalah kesehatan serius dan bahkan mengancam nyawa. Intinya HIV itu virus yang bikin kita sakit. Wah, ngeri banget ya. Ya. Oke, sekarang menurut Rafael apa nih? Kalau menurut saya HIV ini sangat sering terjadi pada anak remaja zaman sekarang. Karena anak remaja zaman sekarang seringkali melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan pengaman atau kondom. Sehingga pendidikan dan perkembangan mereka terganggu. Seperti itu menurut saya. Terus gimana pandangan Ella terhadap HIV ini? Kalau menurut saya, cara penularan HIV itu bisa terjadi karena hubungan seksual sama menggunakan pengaman. Penularan ini bisa terjadi dari pria ke wanita atau sebaliknya. Cara penularan juga bisa terjadi dari menggunakan jarum suntik secara bergantian. Penggunaan jarum suntik secara bergantian atau jarum suntik bekas dapat meresiko sangat tinggi tertularnya penyakit HIV/AIDS. Wah, ngeri banget ya ternyata. Oke, baik. Selain itu, di kalangan remaja juga ada permasalahan yang cukup serius nih, yaitu narkoba. Nah, menurut teman-teman nih, apa sih sebenarnya narkoba itu dan apakah narkoba itu ada hubungannya dengan HIV atau AIDS? Ya, jadi menurut saya ini ada hubungannya karena narkoba adalah zat-zat yang biasanya untuk berfungsi sebagai menurunkan kesadaran sehingga orang menjadi rileks atau tenang seperti itu. Lalu hubungannya adalah HIV atau AIDS ini, narkoba kan menggunakan suntikan biasanya ini. Lalu suntikan itu dipakai secara bergantian sehingga suntikan tersebut bisa menularkan virus apa yang setelah orang pakai menggunakan jarum tersebut. Seperti itu menurut saya. Oke, Rafael. Nah, ke Tito nih. Menurut Tito, apakah narkoba ini berbahaya bagi remaja? Dan apa sih akibat jika remaja itu menggunakan narkoba? Kalau menurut saya ya, atau bahkan menurut semua orang, narkoba itu jelas sangat berbahaya bagi siapapun yang memakainya. Tak hanya anak remaja gitu loh. Banyak sekali dampak negatif yang akan terjadi kalau kita pakai narkoba, terutama pada perubahan sikap kita. Emosi yang nggak bisa terkontrol, seperti mudah marah atau tersinggung, apalagi narkoba tuh memiliki zat yang begitu berbahaya, yang dimana zat tersebut dapat menimbulkan efek bingung dan hilang ingatan. Gitu. Akibatnya pengguna dapat mengalami gangguan koordinasi gerakan tubuh dan kesadaran tuh menurun. Nah, gitu. Oke. Nah, mungkin ada dari teman-teman nih yang mengetahui bagaimana sih HIV menyebabkan AIDS dalam kerja sistem imun tubuh. Nah, pada ilmu biologi, HIV atau AIDS mereka bekerja dengan cara menyerang sistem imun tubuh.
dibagi menjadi dua cabang, imunitas humoral yang merupakan fungsi pelindung cairan tubuh dan imunitas seluler yang merupakan fungsi pelindung yang berhubungan dengan sel. Reaksi awal kekebalan terhadap infeksi HIV melibatkan pemicu sejumlah besar dan pertumbuhan sel sitotoksik atau CD8+ serta penghancuran sistem bawaan. Sehingga infeksi virus memerlukan respon imun yang mediasi sel dan humoral. Dengan tujuan utama menyerang sel yang terinfeksi virus dan tempat replikasi virus. Seperti itu. Oh, terima kasih nih Rafael. Nah, berkaitan dengan sistem tubuh nih. Bagaimana sih cara kerja narkoba terhadap tubuh, khususnya terkait dengan sistem saraf? Nah, narkoba ini juga berhubungan sama biologi nih. Yaitu narkoba mempengaruhi sistem saraf dengan cara yang berbeda-beda. Seperti menekan atau meningkatkan aktivitas saraf, mengubah persepsi, atau memengaruhi sistem endokannabinoid. Bekerja pada sistem saraf pusat atau otak yang menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit atau nyeri. Serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Seperti itu. Oke, terima kasih Rafael. Baik nih. Menurut kalian berdua nih, apa yang perlu dilakukan untuk menghindari narkoba ataupun AIDS? Hal yang untuk dapat menghindari narkoba sendiri, yaitu kita dapat menjauhi lingkungan yang berpotensi berbahaya dan juga teman-teman yang mendorong penggunaan narkoba. Hal ini sangat efektif terhindarnya kita dari narkoba. Cara menghindari HIV sendiri, yaitu kita dapat menghindari sepenuhnya narkoba, terutama melalui jarum suntik. Nah, jika ada teman atau keluarga kalian yang terdampak nih dengan korban narkoba ataupun AIDS, kira-kira apa yang dapat kalian lakukan untuk mengatasinya? Oke, yang dapat kita lakukan ketika ada teman atau keluarga kita yang terkena dampak dari narkoba adalah kita dapat menunjukkan sikap peduli dan siap memberikan dukungan. Dukung mereka untuk mencari bantuan profesional dan mungkin dapat menawarkan untuk mendampingi mereka. Kita juga dapat mencari pemahaman tentang narkoba agar kita dapat memberikan informasi yang akurat untuk keluarga atau teman kita. Dan jika ada teman atau keluarga kita yang terkena HIV atau AIDS, kita dapat memberikan dukungan emosional seperti mendengarkan mereka dengan penuh perhatian, hargai perasaan mereka agar mereka tidak merasa sendiri. Kita juga dapat mencari perawatan medis yang tepat dan dorong mereka untuk rutin menjalani pemeriksaan serta mengikuti pengobatan yang ditentukan oleh dokter. Begitu. Oh, oke. Oke, dari permasalahan-permasalahan yang udah kita bahas dari tadi nih, pasti banget kan pemerintahan itu turun tangan dan nggak mungkin dibiarin gitu aja. Nah, menurut teman-teman nih, kira-kira gangguan, ancaman, tantangan, ataupun hambatan-hambatan apa aja sih yang dihadapi oleh negara kita ini terkait dengan narkoba ataupun HIV? Baik, jadi ancaman dan tantangan terkait narkoba dan AIDS atau HIV di Indonesia mencakup penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda zaman sekarang nih, yang mengancam masa depan mereka dan perlunya dukungan sumber daya manusia, keuangan yang cukup, penegakan hukum, rehabilitas, dan pemulihan terkait narkoba. Selain itu, penyebaran HIV akibat jarum suntik yang tidak steril merupakan masalah yang serius. Stigma dan diskriminasi terhadap pengidap HIV atau AIDS juga mempersulit upaya pencegahan dan pengobatan. Nah, narkoba juga memberi gangguan di mana Indonesia merupakan salah satu jalur utama peredaran narkoba internasional. Yang kita tahu ini merupakan masalah serius, bukan hanya sebagai negara konsumen, tapi juga sebagai negara transit. Kita secara signifikan terpengaruh oleh arus narkoba yang masuk dari luar. Selain masalah narkoba, HIV juga menjadi perhatian serius di Indonesia, di mana kelompok rentan seperti pekerja seks komersil, pengguna narkoba suntik, transgender, semuanya ini berada dalam resiko tinggi terkenanya HIV/AIDS. Tantangannya sangat besar, terutama karena jumlah kasus HIV di Indonesia terus-menerus dari waktu ke waktu. Meskipun prevalensinya masih rendah dibandingkan dengan beberapa negara lain, namun masih ada kekhawatiran bahwa angka tersebut sebenarnya lebih tinggi dari hasil yang dilaporkan karena kurangnya kesadaran aksesibilitas pengujian HIV/AIDS. Wah, ngeri banget ya ternyata. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita sudah mengetahui nih bahwa narkoba dan HIV atau AIDS ini berbahaya bagi diri kita.
Maka dari itu kita sebagai generasi muda, kita harus selalu mencoba untuk menghindari hal-hal yang menjerumuskan kita dengan hal-hal negatif. Maka dari itu teman-teman, kita harus menjaga diri kita dan menghindari dari itu semua. Ya, sekian dari kami. Terima kasih. Salam sehat.